Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku soleh dan soleha pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama Bu Mantip mata pelajaran tematik tema 5, subtema perubahan cuaca. Kita akan belajar muatan PPKN. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar tema 5, subtema kedua yaitu tentang perubahan cuaca. Akan kita pelajarin muatan PPKN. Pentingnya sikap kerjasama dalam keberagaman di sekolah. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk kepentingan bersama. Contoh dari kerjasama yang biasa kita lakukan di lingkungan sekolah, semisal kalian waktu dulu ya ketika sekolah kelas 1, kelas 2 pernah ikut yaitu perlombaan seperti perlombaan kelas meeting atau Muharram Fair. Nah, itu memerlukan kerjasama. Kerjasama yang baik ini, ya, setiap anggota tuh harus menghargai perbedaan dalam keberagaman demi menjunjung tinggi persatuan. Ya. Contohnya yang tadi, ketika misalkan kelas meeting, nah, kalian kan berusaha untuk menghargai perbedaan, menghargai teman yang lain. Ya. Untuk tujuannya yaitu menjunjung tinggi persatuan. Kerjasama dalam keberagaman ini dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, bekerja sama dalam keberagaman dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, tentram, dan damai. Ya. Kemudian kerjasama dalam keberagaman di sekolah. Karena kita sudah melakukan kerjasama, ya, semisal nih dalam contoh yaitu sedang berdiskusi, ya. Berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Dalam berdiskusi ini perlu ada rasa saling menghargai, saling menghormati dengan teman antar kelompok. Nah, dari situlah tercapainya atau tidaknya kepentingan dan tujuan bersama tergantung pada kerjasama yang dilakukan. Jadi kalau kita kerjasama sudah melakukannya dengan sebaik mungkin, misalkan ada teman yang sedang berpendapat, kita menghargai pendapat teman, ya, insya Allah itu akan tercapai, ya, kita akan tercapai tujuan bersamanya dalam berdiskusi, ya, tercapainya pekerjaannya kita bisa melakukan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerjasama itu memiliki arti penting dalam mewujudkan persatuan. Sikap kerjasama ini dapat memperkokoh persatuan, mempererat persaudaraan, menjadi pendorong semangat gotong royong, serta menjadikan pekerjaan terasa lebih ringan. Nah, sikap kerjasama ini merupakan sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, Sila Persatuan Indonesia atau sila ketiga. Dengan bekerja sama, tujuan bersama dapat tercapai dalam waktu yang lebih singkat. Ya. Kemudian dalam bekerja sama, kita harus bersikap toleran terhadap keberagaman yang ada. Nah, tadi bekerja sama, tujuan bersama itu dapat tercapai dalam waktu yang lebih singkat. Contohnya tadi diskusi. Kalau kita sedang berdiskusi dengan teman kita, ya, itu akan lebih selesai waktunya lebih cepat. Contohnya juga misalkan piket kelas, bersama-sama menyapu, membersihkan kelas. Ada yang menyapu, mengelap meja, ya, membersihkan debu yang di jendela, atau ada yang ngepel. Itu akan lebih cepat selesai, ya, daripada dikerjakan dengan sendiri. Kemudian bersikap toleran terhadap keberagaman yang ada. Nah, karena kita dengan teman kita itu memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda, jadi kita bisa toleransi. Misalkan kalau memang ada teman kita yang memiliki keberagaman atau watak yang berbeda, misalkan harus cepat selesai, ya kita harus
toleransi. Misalkan ya udah, ayo cepat kita kerjakan. Kalau memang ada temannya yang misalkan malas-malasan, nah itu harus kita ajak. Nah, biar semuanya tetap terlaksana dan selesai pada waktunya. Manfaat kerjasama dalam keberagaman. Nah, dalam bekerjasama ini, yang tadi Ibu katakan bahwa kerjasama itu merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, kalau kita sudah mengamalkan ini, maka akan ada beberapa manfaat. Yang pertama, terciptanya kehidupan yang rukun. Yang kedua, melatih diri untuk dapat menghargai perbedaan. Yang ketiga, melatih diri untuk berpendapat dengan cara yang baik dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian, manfaat selanjutnya, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sebagai hasil dari interaksi saat bekerja sama. Kemudian yang kelima, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih cepat selesai. Nah, dan keenam, meningkatkan semangat persatuan. Nah, itu beberapa manfaat yang kita peroleh kalau kita bekerja sama dengan teman, ya, dengan orang lain, ya, dilakukan dengan baik, ya, tanpa ya harus memaksa keinginan kita, ya. Kita nggak boleh egois gitu dengan artian, ya, kita harus menghargai orang lain supaya bekerja samanya ini tercapai. Kemudian dalam kerjasama, hubungan yang harmonis itu penting untuk dijaga, ya, hubungan dengan teman, ya, saling menyayangi dengan teman, ya, saling menghargai, ya, itu penting. Jadi tidak bisa kita itu menang sendiri. Nah, itu belum bekerja sama. Kalau aku nih harus bisa sendiri, harus lebih baik dari temennya, nah itu boleh. Tapi kalau kita udah memaksa kehendak kita, itu tidak baik, ya. Itu tidak akan terjadi hubungan yang harmonisnya. Kemudian sikap positif seperti saling menghargai, rendah hati, ya, toleran, itu perlu terus dikembangkan, ya. Apalagi kita, ya, bangsa Indonesia ini berbagai macam suku, berbagai macam ras, kebudayaan, ya. Contohnya aja di kelas kita, ya. Kalian di kelas kita ini berbeda loh kalian dengan teman kalian, misalkan dalam satu kelas, ya, ada temannya yang sukunya dari Jawa, ada yang suku dari Sunda, suku dari Minang. Nah, kita tetap saling menghargai, toleransi, ya. Kemudian kita boleh mengeluarkan pendapat ketika bekerja sama. Nah, pendapat itu harus disampaikan dengan santun. Ya, kalau kita sedang mengeluarkan pendapat ketika bekerja sama, ya kita sampaikan dengan santun. Nah, tidak boleh membentak temannya kalau lagi menyampaikan pendapat atau memaksa, itu juga tidak boleh. Ketika ada orang lain yang menyampaikan pendapatnya, kita harus menghargai pendapat orang lain tersebut, ya. Kalau memang ada temannya, ya, ketika kita bekerja sama, contohnya berdiskusi, ada temannya yang sedang mengeluarkan pendapat, ya kita dengarkan pendapatnya dulu, ya. Kemudian kalau memang baik, ya kita musyawarahkan apakah pendapatnya dilakukan bersama, ataupun kalau tidak, ya kita misalkan menolaknya dengan bahasa yang santun. Nah, itu tadi, ya, bekerja sama di lingkungan sekolah, ya, yang harus kita terapkan. Nah, sekarang tugasnya ditulis. Ini ada soal, ya, ada 2 soal. Nah, tolong nanti ditulis soal dan jawabannya saja. Jadi, nih, ditulis di buku tulis tematik, foto, dan dikirim ke walasnya. Nih, contohnya tugasnya, pada pelajaran olahraga, guru mengajak siswa melakukan berbagai permainan tradisional, ya. Kita tahu permainan itu banyak sekali, ya, permainan tradisional itu. Contohnya aja ada gobak sodor, ada engklek, itu, ya, banyak, ya. Guru membagi siswa ke dalam kelompok bermain dengan sama rata. Jadi siswanya dikelompokkan, ya, tidak pilih-pilihan. Nah, jadi pilihan dari gurunya dibagi sama rata. Kemudian siswa ini harus menerima anggota kelompoknya tanpa membeda-bedakan. Nah, tugasnya kalian, ya, kalian tulis ini soalnya yang pertama. Menurutmu, apakah kita sebaiknya bermain tanpa membeda-bedakan? Ya, menurut kalian gimana? Coba. Terus
beri alasannya mengapa demikian dari jawabanmu itu. Kedua, ya, nomor 2 juga ditulis ya, apa yang dapat dicapai dengan terwujudnya kerjasama yang baik bersama teman. Nah, kira-kira apa saja sih yang bisa dicapai? Ya, coba kalian jelaskan juga. Nah, itu tugas kalian ya. Nanti ditulis nomor 1 dan nomor 2 beserta jawabannya, kemudian foto dan kirim ke Walas masing-masing. Nah, mungkin dari Ibu, jazakillah khair anak-anakku soleh-soleha kelas 3 yang sudah belajar dengan tertib hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.